Selamat pagi semuanya. Selamat datang di perkuliahan Web Framework Programming ya. Jadi ini adalah mata kuliah seharusnya kelanjutan dari Web Programming. Jadi kalau kalian sudah mengambil Web Programming, alangkah baiknya juga mengambil Framework Programming. Jadi materi perkuliahan kita yang pertama kita akan membahas bagaimana atau enggak apakah itu Web Framework, lalu apakah itu Laravel, terutama versi 7 karena kita akan menggunakan versi 7. Sebetulnya yang terbaru sekarang sudah ada versi 8, cuman perbedaannya terutama di autentikasinya itu cukup berbeda jauh. Cuman dari berbagai forum masih mengatakan kita masih oke pakai Laravel 7. Jadi kita pakai Laravel 7 dulu karena yang lebih sederhana. Lalu kita akan memahami dan menerapkan konsep routing pada web framework itu seperti apa. Lalu selanjutnya kita akan mengetahui dan menerapkan apa itu migration dan seeding, bagaimana mengimplementasikannya, karena migration dan seeding itu terkait dengan database. Jadi bagaimana kita membuat tabel database, kita membuat mengisi datanya dengan cara melalui Laravelnya saja. Jadi tidak perlu membuat manual di database lalu insert data manual, tidak perlu. Kita juga sudah bisa memanfaatkan migration dan seeding. Lalu selanjutnya kita juga bisa memahami dan menerapkan query, yaitu dengan kalau di Laravel ada yang namanya query builder dan eloquent model. Jadi nanti kita coba apakah perbedaannya, kita juga akan bahas di situ. Selanjutnya kita akan memahami dan menerapkan submission, editing dan deleting. Jadi CRUD ya, create, read, update, delete. Lalu kita juga akan menerapkan konsep autentikasi dan otorisasi data. Sudah bawaannya Laravel juga. Lalu kita akan membahas juga konsep relationship eloquent model, yaitu lanjutan dari eloquent model tadi seperti apa. Lalu mengenal struktur data Laravel collection lainnya seperti itu. Jadi bentuk perkuliahannya kombinasi ya antara PDF materi, video penjelasan seperti ini, sesi demo, tanya jawab. Kita juga akan ada live sessionnya juga. Tapi mungkin untuk yang pertama, week pertama ini kita video penjelasan dulu. Lalu selanjutnya ada sesi pertemuan ya. Jadi setiap sesi pertemuan terdapat assignment atau tugas yang perlu Anda kerjakan. Assignment ini bersifat wajib karena assignment satu dengan assignment lainnya berhubungan. Nah, nanti akan membentuk project secara utuh. Jadi saya harap kalian tetap mengerjakan sesuai dengan waktunya. Misalkan kalian belum selesai atau kalian terlewat, saya harap kalian mengejar itu. Jadi misalnya minggu ketiga kalian miss assignmentnya, minggu keempat masih tidak kalian kerjakan, kalian akan terlewat karena nanti ini akanlah step by step menjadi satu project yang utuh. Jadi saya harap sebelum masuk ke minggu selanjutnya, assignment di minggu sebelumnya sudah harus diselesaikan. Perkuliahan kita 1 minggu 1 kali dengan durasi 100 menit sesuai dengan jam kuliah atau nanti bisa menyesuaikan lagi. Lalu nanti bila ada penyesuaian waktu kuliah akan kita hubungi melalui email atau grup kelas masing-masing ya. Kalian sudah join di grup kelas yang sudah dibuat. Nah ini ya, evaluasinya ada class engagement ada 5%, rewrite assignment 45%, evaluasi tugasnya project akhir itu 50%. Bentuk evaluasi adalah projectnya individu. Nanti kita juga akan memanfaatkan Git ya. Jadi biar tim dosen juga bisa melihat keaktifan kalian di Git itu seperti apa. Topik pertama kita akan masuk ke Introduction Web Framework, Laravel dan requirement-nya apa saja. Outline-nya seperti ini, apa itu Web Framework, apa itu MVC, apa itu Laravel, gimana caranya server kita mengenai Laravel 7 seperti apa, server yang harus dibutuhkan, apa itu Composer dan Artisan, bagaimana cara installnya, dan lain-lain. Seperti ini. Yang pertama kita masuk ke definisi framework. Apakah itu web framework? Itu adalah sebuah kerangka kerja perangkat lunak yang didesain untuk mendukung fase pengembangan dari web aplikasi seperti pembuatan layanan web, pengaturan ASN web, dan API dan lain-lain. Nah, kata kunci di sini adalah kerangka kerja. Kenapa kok dibilang seperti kerangka kerja? Karena web framework itu memiliki standar. Jadi dia sudah ada standar untuk codingnya, dia ada standar untuk mengcompile programnya, dia sudah ada standar untuk misalnya kita mau
berkomunikasi dengan modul-modul seperti database, lalu ada template, session management, lalu misalnya ada coding reuse, autentikasi, dan lain-lain. Jadi mereka sudah ada standarnya, dan biasanya web framework itu sudah menyediakan, sehingga nanti programmer hanya fokus saja kepada proses bisnis aplikasi, tidak perlu sampai dengan memikirkan bagaimana caranya koneksi database, templatingnya seperti apa, coding reuse-nya seperti apa, seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada tipe arsitektur framework. Nah, jadi kalau di dalam framework ada yang namanya model, view, dan controller. Biasanya kita sebutnya dengan MVC. MVC adalah pola arsitektur yang cukup sering digunakan dalam berbagai framework. Jadi, pola ini akan memisahkan 3 elemen. Yang pertama ada model, ada controller, lalu ada view. Model untuk berkomunikasi dengan database-nya, controller untuk pengaturan proses bisnisnya, sistem ini seperti apa, view ini untuk tampilan antarmukanya atau user interface-nya. Jadi ketiga elemen ini dipisahkan sehingga nanti kita memaintainnya lebih enak. Lalu misalnya kita bekerja bareng juga lebih enak, karena memang framework itu sudah ada aturan-aturannya, sudah ada standarnya dengan terdokumentasi dengan baik. Kalau kalian ngoding native, biasanya di mata kuliah programming itu sebelum yang ini ya, sebelum ada framework, dalam satu file itu bisa ada view-nya, kita bisa buka PHP untuk koneksi ke database-nya, kita juga bisa mengatur proses bisnis di situ. Nah, jadi satu semua. Nah, itu terkadang-kadang kalau dari sisi security cukup berbahaya, lalu dari segi kerapian juga kurang bagus. Sebenarnya bisa juga kita membuat istilahnya framework sendiri ya, dalam arti kita membuat dokumentasi sendiri. Saya juga pernah jadi membuat database-nya, saya kelompokkan sendiri untuk pengaturan proses bisnis, saya memiliki file sendiri dan lain-lain. Cuman itu cukup menguras waktu. Itulah kenapa gunanya ada framework seperti ini, karena sudah ada orang yang berbaik hati membuatkan kita yang sudah terdokumentasi dengan baik. Nah, jadi kita bisa manfaatkan. Contohnya seperti Laravel tadi. Nah, ini adalah contoh konsep MVC. Sebentar, saya gedekan aja. Nah, ini yang pertama itu ya, dari yang besarnya ada view, controller, model, ada routing juga, dan ada database. Routing itu untuk mengatur jalannya. Ini dari view, requestnya mau diarahkan kemana. Ini bisa kita baca nomor 1. Ada user mengakses halaman login ya, di sebelah kiri pengguna aplikasi, user mengakses halaman login. Lalu kedua, dia akan dilempar ke routing, namanya routing. Request akan diteruskan di bagian file routers.php, itu biasanya kalau di Laravel. Yang ketiga, check routing. Jika ada routingnya, maka request akan diteruskan ke bagian controller. Kalau nggak ada, jadi akan dikembalikan. Jadi misalkan pengguna ngirim, nih aku mau akses halaman login. Nanti halaman routingnya ngecek ada nggak ya URL login. Kalau ada, dia akan teruskan ke controller. Nanti di situ sudah jelas. Oh, dia mau mengakses ke jalan yang namanya login. Itu harus masuk ke controller yang mana. Nah, itu sudah ada. Lalu selanjutnya nomor 4, controller akan mengatur tampilan sesuai request. Nah, jadi nanti controllernya memberikan tampilan ini dari controller ke view. Jadi masih belum masukkan username password, jadi dia masih meminta halaman loginnya saja. Dia controller akan mengarahkan, oke, dia minta halaman login, berarti saya akan mengambilkan atau enggak mengarahkan ke view yang mana, misalkan ke view login. Maka nomor 5, controller akan memerintahkan untuk menampilkan view form login. Form loginnya sudah tampil, user akan memasukkan username dan password ya. Nanti pengguna klik tombol login, dia enter, lalu lanjut lagi ke routing lagi. Jadi dari view dia lanjut ke routing lagi. Oke, ini ada dari view-nya ini dia minta pengecekan routingnya. Jika ada tombol loginnya di submit, itu dia harus mengarah ke controller yang mana. Nomor 7, lalu nomor 8, dia sudah dapat username dan password yang sudah dikirim oleh routing dari view tadi. Dilemparlah, karena ini kita sudah harus mengecek ke database, kita harus memproses itu, kita lempar lagi ke model. Nah, model ini yang berkoneksi dengan database langsung. Jadi database-nya yang paling bagus adalah dia terkoneksinya hanya dengan model.
Di model dia akan melakukan pengecekan username dan password di database, lalu model akan mengirimkan hasilnya ke controller lagi. Jadi tidak langsung ke view, tapi ke controller dulu. Jadi controllernya tanya ke model, ini ada nggak username ini, misalkan Hamdi dengan password 123 itu ada nggak? Kalau ada ataupun tidak akan dikembalikan ke controller, lalu controller akan mengatur view-nya sesuai pengecekan. Jadi misalkan gagal maka akan ditulis gagal, kalau berhasil akan dituliskan berhasil, seperti itu. Jadi nanti secara coding akan lebih rapi juga. Routing ini hanya khusus untuk mengurus jalurnya, dia mau lari ke controller yang mana, jalur mana yang ada. Lalu controller itu hanya untuk memproses proses bisnisnya, yang terkoneksi dengan database hanyalah model, lalu terutama view itu berarti kita hanya fokus dengan tampilan UI-nya saja. Jadi di view tidak ada lagi koneksi dengan database, seperti itu. Nah, ini ada tipe arsitektur yang lainnya, yaitu 3-tier framework. Nah, ini berbeda dengan MVC ya, jadi dimana tier client dan business logic terpisah secara menyeluruh dibandingkan dengan MVC. Nanti bisa kalian pelajari sendiri 3-tier framework. Nah, seperti ini, ada partisipan, ada middleware-nya, ada database-nya. Jadi berbeda jauh sama MVC tadi. Kalau MVC masih dalam satu kesatuan. Oke, sekarang inilah tujuan umum web framework. Tadi sudah saya bahas sedikit ya. Jadi diciptakan untuk memperingan dan mempermudah konstruksi dari aplikasi berbasis internet pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Beberapa framework diciptakan dengan maksud tujuan untuk proses bisnis tertentu seperti content management system, learning, e-commerce, dan berbagai bisnis lainnya. Framework juga memiliki kekhususan dalam hal tata letak implementasi. Itu ada terbagi dua, yaitu ada server side dan client side. Jadi kalau di server side itu ada CI ya, ada Coordinator, Django, Laravel, Symfony, dan lain-lain. Lalu kalau di client side ada Angular, ada React, lalu ada Vue, sekarang juga ada. Jadi kalau di client side itu bisa saya bilang di view-nya, lalu untuk server side-nya untuk pemrosesan datanya itu framework-nya kita sebut sebagai server side. Nah, untuk di mata kuliah ini kita akan membahasnya framework Laravel. Yang kita pakai Laravel 7. Oke, Laravel lahir sejak 2011 ya. Ini adalah framework berbasis PHP. Penggunaan bahasa PHP dipilih karena penggunaan yang cukup banyak. Lalu PHP itu sebenarnya cukup fleksibel juga ya, bisa diakses di mana juga. Dan lain-lain. Nah, ini Laravel 7 bisa kita buka di laravel.com docs 7. Nah, ini. Kalau kita lihat versinya di kanan atas ada versi 8, 6, 5 ya, banyak. Kalau zaman saya kuliah dulu masih 5.6 kalau nggak salah. Sekarang sudah sampai dengan versi 8. Kita coba lihat dulu laravel.com. Nah, ini ya. Di laravel.com ada keterangannya, Laravel is a web application framework ya, web application framework with expressive and elegant syntax. Nah, nanti kita buktikan. Nah, lalu Laravel sendiri itu kita coba lihat ya, dibuat oleh, sebentar, di bawah ini Taylor Otwell. Sebentar, kita buka Taylor Otwell. Nah, ini ya, saya coba cari who is Taylor Otwell. Dia adalah American software engineer best known for creating PHP based web framework Laravel. Jadi dia yang membuat Laravel. Jadi pada tahun 2019 kalau nggak salah, dia itu membuat Laravel ini dengan alasan untuk sebagai alternatif dari CI. Jadi biar nggak, framework itu nggak hanya CI saja. Cuma memang terbukti sekarang Laravel menjadi lebih banyak digunakan ya, karena lebih, bisa dibilang lebih bagus juga. Kita coba cari best. Ini misalkan saya cari best backend framework, coba 2021. Nah, ini nomor 1 Laravel and Laravel Lumen, ada Express, Spring Boot, Django, ASP, dan lain-lain ya. Jadi memang paling fleksibel itu Laravel. Nah, di Laravel sendiri dia juga sudah punya
beberapa ini ya, Laravel ecosystem. Jadi misalnya kita mau serverlessnya platform, kita pakai Vapor. Lalu misalkan kita mau pakai micro framework, itu bisa digunakan untuk API, kita pakai Lumen dan lain-lain ya. Ini masih banyak Laravel ekosistemnya yang lain dari Laravel itu sendiri. Nah, oke, kita lanjutkan ke PPT. Tools pendukung Laravel. Oke, yang pertama adalah yang pasti web server dan database server, yaitu bisa kalian kalau di lokal Windows bisa pakai SAM, atau sekarang juga ada Laragon gitu ya. Lalu kedua di atas sudah ada, ya ini sudah ada ya, di mata kuliah yang lain menggunakan SAM itu juga sudah trending. Lalu kita juga butuh Composer, lalu Artisan, lalu Integrated Development Environment-nya ya. IDE-nya kita pakai apa. Nah, untuk Composer sendiri kita harus install sendiri. Kalau Artisan nanti sudah bawaannya dari Laravel itu sendiri, nanti kita jelaskan. Nah, Composer-nya apa? Composer adalah sebuah tool yang di dalamnya terdapat dependencies untuk kumpulan library. Jadi misalnya kita mau install library, kita cukup menggunakan Composer saja. Nah, Composer ini nanti disimpannya dalam format file composer.json. Nanti kita coba lihat ya, di Laravel kita ada enggak file itu, sehingga dapat ditempatkan dalam folder utama website. Apa itu dependency management? Yaitu ada sebuah contoh, sebagai contoh Anda mempunyai website yang membutuhkan sebuah library ya, untuk mengimplementasikan validasi ya, misalnya Google Recaptcha. Tentu saja Google menyediakan itu, tapi tidak bisa menggunakan satu library saja, pasti membutuhkan beberapa. Nah, Composer dapat membantu Anda untuk menginstal library dan meletakkannya pada kelas pada project Anda, sehingga kita tinggal menggunakan saja. Jadi kita nggak perlu download satu-satu library-nya, kita gabungkan lalu kita import class-nya, itu nggak perlu. Jadi Composer sudah handle itu. Kita tinggal install, nanti ada perintah misalnya Composer install bla 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 bla. Dia sudah terinstall, dia akan menaruh itu sendiri pada project kita. Nanti kita tinggal menggunakan. Apalagi kita sudah menggunakan framework, nah itu lebih enak lagi. Composer akan sudah tertata sendiri, kita harus menaruhnya di kelas yang mana. Nah, ini kita bisa download Composer ya. Nah, sebentar kita next. Nah, ini instalasi Composer, kita coba buka. Nah, ini kita kalau menginstal Composernya di Linux pakai ini. Jadi misalnya kita mau setting server juga biasanya seperti ini ya. Kalau Windows kita cukup download aja Composer setup.exe ini ya, di bawah. Manual installation juga bisa, cuman biasanya kalau di Windows saya pakai ini yang exe, yang tinggal di run aja. Kalau di Linux baru saya pakai ini, pakai terminal. Sebentar, bila Anda mengakses Windows, instalasi Windows ya, di tempat tadi ya. Kita tinggal download aja, diklik, dia akan mendownload, lalu kita install. Nanti kalian juga saya minta itu ya, install itu juga. Nanti kita coba cek di cmd ya, Composer. Nah, tandanya komputer kalian sudah terinstall itu kalian coba buka command promptnya Windows R, kita klik cmd, lalu kita ketikkan Composer. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, berarti kita sudah punya di dalam komputer kita sudah ada Composernya. Ini ya, Composer versi 208 PHP main v. Nah, ini PHP nya versi 7.3. Oke. Ini hati-hati ya, karena Composer akan membaca ini, karena kejadian juga. Jadi dalam laptop saya ini ada dua versi PHP, yaitu ada PHP 5 sampai PHP 7. Nah, pada saat itu saya nginstal Composernya sebelum saya install PHP 7-nya. Jadi yang terdeteksi PHP 5. Nah, itu kalau misalnya kita mau Composer menginstal library di Laravel yang notabene yang menggunakan PHP 7, itu dia nggak bisa, karena dia ngebaca PHP 5. Bisa juga sih dirubah, cuman ya daripada ribet, mendingan kalian pastikan dulu PHP yang ada di laptop kalian adalah PHP 7, baru install Composernya. Sebentar saya cek. Oke. Ini untuk instalasi Composernya, bisa kalian lihat di sini ya caranya. Nah, lalu Artisan. Artisan adalah merupakan command line interface yang dimiliki oleh Laravel. Nah, itu jadi sudah ada bawaannya. Itu nanti kalian bisa lihat ada file Artisan. Artisan mencakup sekumpulan perintah yang membantu Anda untuk membangun sebuah website. Lalu
diaksesnya melalui command prompt juga, namun berujuk pada sebuah file bernama artisan. Jadi misalkan komposer tadi itu, kan saya bisa jalanin di mana aja ya. Nah kalau misalnya kita mau jalanin artisan tuh nggak bisa, kita harus masuk ke folder yang memang ada artisannya. Nah ini kan berarti karena ini kan masih di saya itu di mana C user Hamdi, ini nggak bisa, kita harus masuk ke dalam folder Laravel-nya yang memang sudah ada file artisannya, baru kita bisa jalankan. Nanti kita coba ya. Nah ini contohnya PHP artisan. Oke, berarti ini sudah masuk berarti ya ke project Laravel. Nanti aja kita coba sekalian install dulu. Jadi kalau misalnya kita klik PHP artisan, akan keluar seperti ini, Laravel frameworknya versi berapa, lalu kita bisa menggunakan komennya apa saja ini ya, banyak sekali. IDE Laravel. Oke, sebelumnya Anda pasti pernah menggunakan IDE pada kuliah Alpro PBO, Visual Studio untuk menyusun coding, Net Framework dengan C+ ya. Pada mengoding website perkuliahan ada berbagai macam IDE ya. Ada Sublime, ada Visual Studio Code, ada Notepad++, dan lain-lain. Ini bebas aja karena Laravel itu sebetulnya kita sama seperti kita mengoding web seperti biasanya pada saat kalian di programming, di mata kuliah programming web. Itu kita bisa pakai Sublime juga bisa, pakai Visual Studio Code juga bisa. Cuma nanti mungkin kita akan janjian aja pada semester ini kita akan menggunakan Visual Studio Code. Oke. Nah ini kita pakai Visual Studio Code. Jadi karena nanti di sana dia bisa langsung ada terminalnya, jadi kayak ada command prompt di dalam situ, jadi kalian nggak perlu ganti-ganti, bisa lebih enak lagi. Jadi ada code editor, ada project class hierarkinya, ada command lainnya yang terintegrasi langsung dalam situ. Nah ini ada struktur penting file Laravel. Jadi nanti dalam Laravel ada seperti ini ya, apa namanya strukturnya. Yang pertama ada app, yaitu ada business logicnya dan model, jadi nanti controller dan model dalam situ. Kalau ada bootstrap dan config, ini file bootstrap sebagai dasar framework. Ini nggak di otik-otik biasanya. Kalau di bootstrap config itu nanti kita otik-otik sedikit, misalkan kita menambah-nambah library, nah itu kita biasanya masuk ke situ. Lalu ada folder database ya, ini adalah berisi file untuk membuat struktur data. Nanti misalkan yang saya bilang tadi ada migration dan seeding, itu nanti di dalamnya folder database. Lalu selanjutnya ada public, ini berisi file untuk menjalankan tampilan Laravelnya. Jadi template-nya, jadi kalau misalnya kita punya web template, itu ada asetnya ya, ada aset yang isinya CSS sama JS banyak sekali itu kita nanti masuknya ke public, karena nanti pada saat kita pertama kali mengakses diarahkannya ke public. Lalu ada juga resource, nah ini berisi file untuk mengakomodasi tampilan antarmukanya atau UI-nya. Jadi tadi kan ada MVC, model view controller, model view sudah ada di app, model controller ada di app, lalu view-nya ada di resources. Jadi untuk mengcoding tampilannya kita ngodingnya di resource, tapi untuk aset-aset template-nya biasanya dimasukkan ke folder public. Lalu ada routes, yaitu berisi file konfigurasi request dan respon transaksi. Jadi yang saya bilang tadi, route itu gunanya untuk mengarahkan ini requestnya mau ke alamat mana, ke URL mana, itu harus diarahkan ke controller yang mana. Nanti baru controller yang akan mengarahkan lagi ke model atau view yang mana, seperti itu. Lalu ada storage, ini berisi file storage dari upload foto, session handling, dan log. Nah, jadi nanti misalnya kita upload foto, kita mau mengupload apa, misalnya kita membuat sistem perizinan, lalu harus ada penguploadan berkas, atau enggak harus ada upload foto. Intinya foto yang diupload dalam sistem kita itu kita simpan semua dalam file storage, karena nanti file storage ini yang bisa diolah oleh, jadi misalkan di server itu ada namanya folder, bisa di read sama di write. Nah, jadi yang di write yang orang yang bisa memasukkan file itu yang kita izinkan hanya di file storage. Nah, ini juga terhubung juga dengan security ya. Jadi kalau misalkan kita native, kita pusing tentang security-nya, ini sudah dikelompokkan, jadi kita nggak bingung. Lalu ada folder test, ini untuk file untuk unit testing, itu juga sebenarnya kalau saya jarang dipakai ya. Nah, vendor, nah ini berisi modul-modul dasar atau plugin tambahan yang telah diinstal melalui Composer. Nah, nanti kalian juga saya tunjukkan ya. Lalu ada file INV, itu adalah file untuk
konfigurasi email, database dan lain-lain. Jadi untuk file-file dasar itu kita masukkan di inv.inv. Karena nanti itu misalnya kita sharing ya, misalnya kita project yang mengerjakan barengan, itu inv nanti nggak terikut. Kalau misalnya kita bermain dengan Git, itu dia masuknya ke Git ignore. Nah ini ada Git ignore. Jadi public nggak perlu tahu konfigurasi database kita apa, email apa, karena kan itu nanti ada username passwordnya. Nah itu juga bahaya itu. Nah lalu selanjutnya ada Composer JSON. Nah ini adalah konfigurasi yang dipakai Laravel. Jadi misalnya kita mau menjalankan Composer, pastikan juga harus ada ini ya, composer.json. Itu juga sudah ada bawaannya dari Laravel kalau misalnya kita menginstal. Oke, next. Nah next kita ke instalasi Laravel. Pre-instalasi. Oke, bagiannya adalah bagaimana persiapan yang harus Anda butuhkan, yaitu adalah environment-nya pada versi PHP-nya. Jadi pastikan versi PHP sudah sesuai dengan versi Laravel-nya. Oke, ini PPT-nya masih salah ya, saya ganti dulu. Oke, sorry. Jadi ini nggak tahu ini semester gasol atau kenapa ya, sorry, karena ini kan memang saya nanti saya coba pastikan kita semester apa nih. Oke, lanjut lagi. Jadi yang harus dipastikan adalah versi PHP-nya dulu. Nah, coba kita langsung ke dokumentasinya Laravel aja. Dokumentasi Laravel 7. Oke, server requirement. PHP-nya harus lebih dari versi harus lebih dari 7.25. Itu harus dipastikan dulu. Cara pastikannya seperti saya tadi ya, di command prompt php minv atau kita akses localhost. Nah, kenapa kok saya localhost 8080? Karena memang saya punya dua versi PHP. Jadi yang versi 73 saya taruh di port 8080. Kok di laptopnya kalian hanya ada satu versi dan portnya masih normal di port 80, maka ini tidak perlu langsung localhost gitu aja ya. Coba saya jalankan lagi satunya. Nah ini saya punyanya 5.6, sedangkan di port 8080 saya punya yang versi 7 ya. Jadi pastikan dulu versi PHP-nya versinya di atas 7.25. Oke, next. Kita juga bisa melakukan ini sudah. Oke, jadi pastikan ya PHP-nya di atas 7.25. Oke, jadi yang pertama harus dipastikan kalian harus punya Laravel di atas 7.25, lalu harus ada Composer. Nah, itu juga harus penting ya, Composer. Kita coba lihat dokumentasinya, cara instalasinya. Oh iya, sorry, di ULS itu sudah ada contoh template, nanti ada admin panel, admin web front end, lalu juga ada how to use Git ya. Jadi saya harap kalian sudah menginstal ini juga. Karena apa, nanti kalau kita sudah punya ini lebih enak lagi, kita bisa nge-push itu di Git. Kita juga bisa mengupdate datanya. Tim dosen juga bisa melihat updating kalian. Lalu terminalnya juga lebih bagus. Ini saya contohkan ya. Ini misalkan saya masuk ke folder ini ya, saya dev sum biasa sama sum 73, masuk ke Redox, kita klik kanan, ada git bash here. Nah itu beda sama command prompt tadi ya. Ini seperti mini Linuxnya kita. Cara installnya bisa mengikuti ini atau gini, git Windows. Nah ini juga bisa download Git for Windows. Nah ini lebih enak lagi, kalian nggak perlu. Kalau yang di tutorialnya yang di ULS ini sepertinya dia menggunakan ada GUI-nya ya. Sebentar saya tambahkan lagi aja. ID Laravel preinstalasi. PHP di atas 7.25.
Lalu sudah ada komposer begini, sudah ada git requirement, gini aja, to do apa ya, kelas WFP KPA gitu aja, WFP gitu aja. Jadi yang pertama kalian harus memastikan BPM 725 sudah ada komposer, sudah ada git, daftar di GitLab ya. Jadi kayak kita maunya nanti kita jadi satu di GitLab, lalu nanti kita sharing project ya gitu ya. Nanti kalian ngikutin ini dulu aja. Ini bisa downloadnya di sini. Sudah install Git. Ini dulu aja deh. Ini bebas ya, kalian bisa ngikutin Git yang di sini atau yang di ULS juga boleh. Oke, selanjutnya sudah dipastikan ya, ini komposernya sudah terinstall. Saya coba komposer. Ini misalkan saya masuk ke CD dosen, saya punya folder dosen dan WFP. Nah, ini nanti saya memang project saya taruh di sini, dosen WFP. Sebentar ya, kita cek dulu sampai slide terakhir. Kalau nggak salah itu harus ada namanya ya, nama foldernya. Oh ini ya, ada KP, NRP, nama depan. Oh sorry, bukan, ini instalasi. Ya nggak apa, ini kita coba kasih nama blog dulu aja. Jadi nanti kita buat project Laravel namanya blog. Oke, kita kembali ke sini dokumentasinya, kita coba installing Laravel ya, Laravel installer. Kita scroll ke bawah sedikit, kita pakai yang via Composer ya, create projectnya, dan ada versi 7 nya. Jadi karena kalau kalian langsung lepas seperti ini nanti dia install yang terbaru. Kita maunya pakai versi 7. Ini ada Composer, create project, Laravel versinya di atas 7, namanya blog. Nah, blog ini nama projectnya apa? Kita copy, kita paste di sini boleh. Dia nanti akan mendownloadnya. Nah, dia akan creating project at blog. Nah, kita lihat di explore. Nah, dia otomatis ada folder blognya. Nah, ini dia. Kalau kita masuk ke folder blognya, ini sudah ada beberapa file Laravelnya. Vendornya belum ada ya. Jadi dia akan istilahnya meng-create itu dari internet. Nah, ini prosesnya, dia sedang mendownload library-nya yang ada, dimasukkan ke dalam folder vendor. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah ada ya, sudah selesai successfully. Kita cek di foldernya. Nah, ini ya sudah ada lengkap sesuai dengan DPW tadi. Ada app, config database, public resources, vendor, INV, dan lain-lain. Nah, misalkan sebentar saya cek dulu setelah install Composer. Oke, kita diminta untuk menampilkan halaman awalnya. Untuk menuju halaman awal, ini kan saya masuk ke dalam htdocs ya. Kita bisa masuk ke localhost. Kalau saya ada portnya 8080 slash, kalau saya ada folder dosen WFP, ada folder blog, lalu ke folder public. Nah, ini adalah halaman awalnya. Sorry, ini Laravel 7 ya, kita cek. Oke, ini halaman awalnya. Kita cek tadi, kita masuk, ini kan masih di folder ini ya, sam htdocs dosen WFP. Kita masuk ke CD blog nama projectnya. Oke, kita sudah masuk di dalam folder blog. Dulu sudah masuk ke dalam folder blog. Kita cek ada file artisan, ada file composer.json. Nah, kalau ada file artisan berarti kita sudah bisa mencoba file artisan tadi ya, PHP artisan. Coba kita cek. Nah, PHP artisan kita coba. PHP artisan. Nah, ini ya, Laravel saya versi 7. Lalu dia ada available comment-nya, bisa down, env, help, ada out, ada config, db, event, key, make. Ya, kita bisa buat controllernya via artisan ini juga. Kita bisa buat model, kita bisa buat migration. Sebentar saja.
Kita bisa membuat seedingnya juga dari sini. Nah, seperti itu ya, ada PHP Artisan. Jadi PHP Artisan ini nanti akan membantu kita nge-build file-filenya. Nah, lalu Laravel itu dia juga memiliki lokal apa ya, namanya local development server. Nah, jadi if you have a PHP installed locally and you would like to use PHP built-in development server to serve your application, you may use the serve artisan command. Nah, kita coba cek PHP artisan serve. Ya, available serve the application on the PHP development server. Jadi dia misalkan kita awalnya seperti ini ya. Sebentar saya jadikan ini. Localhost, kita masuk ke folder dosen, WFP, blog ke public karena memang halaman awalnya itu ada di public. Maka dengan local development servernya kita cukup mengetikkan PHP artisan serve. Nah, maka dia akan Laravel development server started at ini ya, port 8000. Nah, coba kita cek 127, sorry, lokal saja, localhost 80, port saya 8080. Oh sebentar, oke, sorry, tidak ada port 8080, langsung port 8000. Nah, tampilannya sama ya, ini tampilannya sama. Jadi yang ini kita pakai SAM, yang ini kita langsung serve karena PHP-nya sudah aktif. Begitu. Jadi dia punya fitur local development server. Nah, ini kita menambahkannya bisa melalui SAM, Apache-nya SAM, atau melalui local development servernya Laravel. Ini jadi sudah kita amati ya. Ini kalau di PPT dia masuk ke SAM, htdocs, Laravel 7 ke blog. Lalu ada public ya, ini karena ini nanti akan menjadi base URL-nya dari Laravel, dia harus masuk ke public. Kasus di atas apabila port Apache-nya masih 80, bila ada perubahan port, misalkan dari Ubaya itu ada 280-nya, berarti dia harus ditambahin port titik 2 280. Kalau di saya tadi port 80 maka harus ditambahin lagi gitu. Kalau local development server kita cukup menggunakan port 8000 saja. Nah, oke, jadi mari kita coba langkah-langkah per instalasi sehingga memunculkan first page Laravel 7 seperti panduan yang ada, panduan di Laravelnya, lalu apa yang saya jelaskan tadi. Dokumentasikan langkah per langkah Anda dalam bentuk video, boleh di screen capture ya. Kalau saya pakai OBS itu gratis dan enak juga, nggak ada watermarknya aneh-aneh. Atau boleh rekaman, ini mungkin maksudnya HP gitu, yang menunjukkan langkah kerja Anda. Lakukan hingga 2x24 jam pasca kuliah, lalu dikumpulkan di ULS dengan nama ini ya, kp nrp nama depan install.mp4. Sesi pertanyaan berdasarkan grup masing-masing kelas, jadi nanti bisa kalian kita diskusi di grup. Lalu untuk minggu depannya, sebentar, tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 12, berarti minggu depan kurang lebih tanggal 19. Kita akan coba cari studi kasus ya pada bakery shop, bebas kalian mau coba cari bakery shop di Indonesia atau di luar negeri, nanti kita bahas itu. Sekian untuk perkuliahan kita, penjelasannya kurang lebihnya terkait framework Laravel di awal ini. Jadi kita masih instalasi dulu sampai dengan bisa jalan ya. Oh ya, jangan lupa kita juga harus mendaftar ya. Ini kalau saya share harus sudah ada komposer, sudah ada git gitu ya. Lalu daftar di gitlab.com. Oke, kita coba gitlab.com, login. Jadi kan harus daftar dulu sini ya. Nah, ini saya coba contohkan login. Saya login pakai apa ya? Saya ambil Ramadan. Oke, ini saya sudah login. Lalu selanjutnya, oh ya, sebelumnya pastikan kalian sudah
ada git ya, gitnya sudah ada di komputer kalian. Coba saya. Nah, kita kalau memastikan sudah ada, ini ada git, ada nggak, bisa kita cek versinya ya. Enggak ada git version. Nah ya, git saya versi 2.29. Pastikan sudah ada git dulu. Saya clear. Kita kembali lagi ke GitLab. Nah, di GitLab ini saya akan membuat project baru. Sebentar, saya akan coba sandingkan dengan yang ada di itu ya, di ULS. Oke. Kita akan membuat project baru. Jadi pertama saya logout dulu deh, saya ulang. Kalian masuk ke GitLab, kalian login, kalian masuk ke username password. Nah, lalu kalian membuat new project. Kita buat dari blank project aja, namanya ini misalkan sebagai contoh yang tadi ya, Lara 7 blog misalnya. Saya set private, ini nggak usah pakai readme, nggak usah, kita create project. Nah, ini kita sudah ada Lara 7 blog. Nah, nanti saya minta tolong kalian invite saya ya, invite member. Nah, ini bisa pakai email address misalnya Nabi Ramadan 22. Jadi kalian invite saya, kenapa? Nanti karena saya bisa tahu aktifnya kalian. Jangan lupa nanti mungkin namanya diganti juga dengan NRP. Kalau tadi kan saya langsung Lara 7 blog, mungkin diawali dengan NRP-nya kalian biar saya tahu ya. Nah, kalau sudah, kita ke bawah sini ya. Nah, ini create a new repository, push an existing folder. Nah, kita akan push existing foldernya karena kita sudah ada. Pertama kita harus jalanin git init, git remote. Jadi kita akan mengoneksikan folder kita dengan GitLab, lalu kita git add titik, git commit. Jadi kita mengcommit dulu, lalu kita git push. Nah, caranya kita bisa masuk ke folder blog ini ya, folder kita yang tadi. Sebentar saja. Oke. Ini saya sudah ada masuk ke blog. Kita ketikkan sesuai dengan yang di sini tadi ya. Pertama kita git init. Oke, jadi dia akan menginstal git di folder blog ini ya. Kita coba cek di explore-nya. Nah, ini sudah ada git. Nah, git ini nanti sebelumnya Laravel ini sudah punya file git ignore. Coba kita buka ya. Jadi kita bila akan memasukkan itu ke git, yang akan ditolak yaitu ada node modules, ada public, storage, itu nggak perlu, vendor, env, homestead. Nah, ini nggak usah, ini dibiarin saja, biarkan itu sesuai dengan Laravelnya, bawaannya, env, vendor. Jadi jangan kaget kalau misalnya kalian sudah push, ini file-filenya kok nggak ada pak, nggak masalah, karena memang itu nanti bisa di build sendiri. Coba saya contohkan ya. Kita sudah menjalankan git init, lalu kita tambahkan git remote at origin ya, kita copy aja git remote at origin, kita copy. Oke, lalu selanjutnya git add titik, lalu git commit -m, misalkan first commit, ini adalah komentarnya, di dalam petik 2 itu adalah komentarnya. Kalau sudah, kita git push main origin master. Jadi kita akan nge-push itu di branch yang master, branch utamanya. Yes. Please make sure ya, right. Oke, sebentar. Oke, jadi tadi ada masalah sedikit karena saya pakai GitHub ya, GitHub sama Bitbucket sebelumnya, jadi mungkin key-nya bertabrakan. Kalau di komputer kalian belum pernah ada Git, seharusnya aman. Kalau sudah ada Git lain, mungkin akan menjadi masalah yang sama. Nanti saya coba masukkan di PPT aja ya. Seperti itu. Sebentar, saya cek dulu. Oke. Tadi kita sudah melakukan, sampai saya clear ya. Pertama saya ulang lagi. Pertama kita
uh, git init dulu ya, kita push existing folder git init, lalu kita remote add originnya, kita copy aja karena ini sudah sesuai repo-nya yang di GitLab. Lalu ada git add titik, lalu git commit, ini komentarnya apa. Jadi misalnya nanti kita ada perubahan, ada error gitu ya, misalkan di updating data, menu fitur update, lalu kita perbaiki. Nah kita mau push ke git ya, kasih komen aja fix edit button atau fix edit feature atau lain-lain. Lalu kalau sudah, kita push ke origin main atau origin master boleh. Git, saya coba ulangi aja, git titik lalu doesn't ls. Oke, git commit oh sorry, ini nggak usah diikuti karena tadi saya coba cloning 2. Saya clear lagi. Origin master atau kalau di sini pakai main juga boleh. Kita coba main. Oke, berarti kita pakai itu aja, pakai master karena memang di awal tadi saya sudah pakai master. Nah, kalau kita refresh, ini Lara 7 blok saya tadi sudah ada isinya ya, ada app, semua file sudah masuk. Nah, nanti kecuali ada yang ada di git ignore. Coba. Ada public hot, public storage, lalu ada storage, file storage yang bentuknya key tidak masuk, lalu ada vendor, semua di dalam folder vendor nggak masuk, betul di sini nggak ada. Lalu inv juga nggak masuk. Kenapa? Karena nanti di dalamnya itu adalah sebuah konfigurasi ke database, konfigurasi email, kan ada username password, jadi dikit nggak masuk, itu nggak masalah. Nah lalu misalkan kita mau pindah komputer, sedangkan kita filenya dari komputer lain. Nah kita lebih mudahnya kita bisa clone. Nah di sini ada clone, kita copy ya, clone with SSH, kita clone. Misalkan sebentar saya masuk ke project tadi, htdoc.dosen.ufp. Nah ini kan namanya blog. Kalau ini foldernya namanya blog, sedangkan di GitLab saya namanya Lara 7 blog. Berarti kalau kita mau cloning, ini anggaplah ini nggak ada file blognya, misalnya ya. Kita cloning aja. Di sini saya git bash here, git clone, paste. Nah kita paste yang tadi ya, karena tadi daripada kita ngetik panjang-panjang, kita copy aja clone with SSH. Lalu di terminal kita git clone. Nah saya nge-clone-nya di folder WFP ya, di folder WFP, bukan di dalamnya blog, tapi di folder WFP. Nggak masalah karena nanti dia akan nge-create folder dengan nama Lara 7 blog tadi. Coba git clone. Oke betul. Nah ini dia sedang mengcloning. Kita coba cek. Nah ini adalah Lara 7 blog. Kita cek, bener Lara 7 blog. Nah tapi gimana Pak, ini misalnya Lara 7 blog, kita coba jalankan ya. Tadi kita coba mana, Lara 7 blog. Oke. Nah kita klik public. Nah nggak jalan Pak, kenapa? Karena file library, file pluginnya itu nggak ada, inv nya juga nggak ada. Jadi yang pertama kita lakukan, inv nya kita copy paste. Ini sudah ada example-nya, kita jadikan inv biasa. Isinya kita coba lihat. Nah ini masih standar ya, ada DB connection dan lain, nanti kita bahas di lain waktu. Yang pasti file inv kita sudah duplikat. Nah vendornya seperti apa, biar ada file folder vendornya, sedangkan isinya itu kan banyak. Kita jalankan aja karena di sini sudah ada composer JSON. Nah kita coba buka ya composer JSON, pakai notepad aja. Nah di sini isinya ada ada Gazelle, dia adalah Laravel framework versi 729 dan lain-lain, ini banyak. Jadi dia di komposernya sudah terdapat catatannya. Kita tinggal menjalankan
di folder Lara 7 blok tadi ya. Berarti kita masuk ke CD Lara 7 blok, kita ls. Oke, sudah betul ya. Kita jalankan Composer update. Nah, jadi dia akan membaca composer.json, lalu dia akan mengecek juga ini sudah terinstall belum ya di di folder kita. Kalau belum, dia akan install. Nah, karena saya menjalankan Composer update, nanti di sewaktu-waktu misalnya ada update di library-nya, kita jalankan Composer update. Dia akan ngecek ini ada updating nggak ya. Kalau ada, dia akan mengupgrade ke versi terbarunya dari library tersebut. Kalau nggak ada ya sudah, berarti tidak dilakukan. Karena ini memang tadi folder vendornya kosong, berarti kan memang belum ada yang terinstall. Nah, itu dia akan menginstal lagi satu persatu. Ini lagi menginstal. Kita sambil cek di Explorer-nya ya, Lara 7 blok, kita refresh. Nah, ini sudah ada folder vendor. Nah, isinya banyak ya. Itu bawaan dari Composer. Itulah enaknya kita pakai Git lalu kita pakai Composer. Jadi di di GitLab-nya juga dia filenya nggak terlalu berat, karena library plugin yang istilahnya banyak tadi nggak ikut terupload gitu. Lalu yang paling penting juga ada INV-nya yang terkait dengan username passwordnya juga nggak terupload. Seperti itu, kita coba cek. Nah, ini sudah selesai. Kita coba vendornya aman, kita coba jalankan ya. No encryption. Oke, nah ini berarti vendornya sudah ada, cuman kita belum ada key-nya. Kita coba generate appk the solution with access, kita refresh. Nah, jalan lagi seperti itu. Kita coba deh, kita tambahin lagi file. Misalkan saya buat file baru, teks aja, misalkan info. Kita coba isi halo, ini saya ngetes git. Kita save. Lalu di terminal kita jalanin lagi git add titik, git commit. Nah, misalkan judulnya file tambahan file info, git push master. Oke ya, jadi komennya tambahan file info. Kita coba refresh dikit. Nah, ini ditambahin file info 17 detik yang lalu. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu ya cukup terkait Git tadi. Jangan lupa nanti format Gitnya ada NRP nya dulu ya, biar nanti pada saat kalian invite saya bisa cek untuk penilaian keaktifan. Seperti itu, silahkan dicoba. Jika ada pertanyaan, monggo kita diskusi di grup. Minggu depan kita akan masuk ke studi kasus ya, bakery shop. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.